Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmiati Latami. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pendekatan saintifik, yang lebih khusus membahas tentang konsep dasar pendekatan saintifik. Nah, tentu ketika kita membahas tentang mendengarkan kata saintifik ini tidak asing lagi bagi dunia pendidikan, terkhusus bagi Bapak Ibu guru, mahasiswa, apalagi siswa itu sendiri. Jadi pendekatan saintifik ini adalah pendekatan yang saat ini diterapkan seiring diterapkannya pembelajaran kurikulum 2013. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan berikut ini. Baik, langsung saja kita masuk kepada inti pembahasan, yaitu pendekatan saintifik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Tapi saya lebih fokus untuk membahas dan lebih khusus membahas tentang konsep dasar pendekatan saintifik dalam mata kuliah pendekatan dan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam. Dosen pengampu Bapak Dr. Usman Nur, MAG, dan insyaallah yang akan memaparkan materi tentang konsep dasar saintifik itu saya sendiri atas nama Nurmiati Latami. Baik, kita lanjut tentang konsep dasar pendekatan saintifik. Ketika kita misalnya mendengar kata pendekatan saintifik ini tidak asing bagi di dunia pendidikan untuk saat ini, karena pada awal penerapan kurikulum 2013 ini, disinilah juga pendekatan saintifik mulai dipakai. Kurikulum 2013 mengamanatkan esensi pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Nah, pendekatan saintifik ini diyakini sebagai titian emas perkembangan dan pengembangan sikap. Tentu bukan hanya perkembangan dan pengembangan sikap saja, tetapi juga kepada pengetahuan dan keterampilan atau psikomotoriknya. Nah, ketika kita mendengarkan pendekatan saintifik, tentu baik itu di kalangan guru, baik itu di kalangan mahasiswa atau di kalangan pelajar itu sendiri, itu pasti sudah tahu apa sih itu pendekatan saintifik. Nah, ketika kita bahas tentang saintifik, pasti sebagaimana yang kita ketahui bahwa pendekatan saintifik itu adalah pendekatan ilmiah, ya, yang biasanya ketika dalam penerapannya itu memuat aktivitas seperti yang 5M ya, 5M. Memuat aktivitas 5M. Yang pertama adalah mengamati, yang kedua adalah menanya, tiga adalah mengumpulkan informasi atau mencoba, yang keempat adalah mengasosiasi, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Nah, kita lanjut pada pendekatan saintifik itu. Nah, pendekatan saintifik ini ialah pengkajian yang berfokus pada anak didik, pada peserta didik, bukan pada guru, ya. Guru di sini hanya selaku penyedia, hanya selaku fasilitator dalam sebuah proses pembelajaran. Nah, pendekatan saintifik ini berisikan cara penataran yang didesain supaya peserta didik ini mengalami atau membiasakan dengan cara aktif lewat sesuatu tahapan-tahapan. Ada tahapan-tahapan tertentunya. Nah, pendekatan saintifik ini dilahirkan atas timbulnya kurikulum 2013. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa kurikulum 2013 mengamanatkan pendekatan saintifik ini sebagai titian emas perkembangan dan pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Nah, selanjutnya adalah pendekatan saintifik berisikan cara penataran yang didesain supaya anak didik mengalami membiasakan dengan cara aktif lewat suatu tahapan-tahapan tadi. Nah,
Yang kedua adalah pendekatan saintifik ini ialah bagian dari pendekatan pedagogis pada penerapan pembelajaran. Ketiga adalah pendekatan saintifik dilahirkan atas timbulnya kurikulum 2013. Pendekatan saintifik, pendekatan objektif yang berarti rancangan dasar yang melatar belakangi formulasi tata cara membimbing dan mempraktekkan karakteristik yang objektif. Nah, pendekatan saintifik atau pendekatan ilmiah merupakan sebuah proses berpikir secara ilmiah. Nah, adapun misalnya pendekatan ini merujuk pada teknik-teknik investigasi terhadap beberapa fenomena atau gejala untuk kemudian mengoreksi atau memperoleh pengetahuan baru dengan memadukan pengetahuan sebelumnya. Karena karakteristik yang sama, maka pada pelaksanaannya ada yang menjadikan pendekatan saintifik sebagai metode. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik ini diharapkan mampu memberikan kesan positif bagi guru maupun siswa karena pembelajarannya mengacu pada proses berpikir ilmiah yang melatih berpikir sistematis dan holistik, menyeluruh. Jadi kita lanjut pada pembelajaran pendekatan saintifik. Nah, inilah yang tadi yang kurikulum 2013 mengamanatkan pendekatan saintifik itu diyakini sebagai titian emas dalam perkembangan dan pengembangan sikap atau perilaku dan juga wawasan kognitif dan keahlian, keterampilan atau psikomotor. Nah, dengan cara pembelajaran yang seperti ini sehingga diharapkan hasil berlatih melahirkan anak didik yang produktif, kreatif, inovatif, serta afektif lewat penguatan tindakan, keahlian serta wawasan yang berintegrasi. Nah, tentu kita sebelum masuk kepada karakteristik pendekatan saintifik itu, prosedur penerapan pendekatan saintifik itu, skenario penerapan pendekatan saintifik itu, tentu kita tahu dulu tentang ciri-ciri pendekatan saintifik itu seperti apa. Nah, adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama adalah proses pengamatan. Harus ada proses pengamatan. Yang dimaksudkan proses pengamatan adalah peserta didik itu peserta didik diarahkan dan digiring untuk misalnya dalam sebuah pembelajaran siswa diberikan gambar lalu kita menstimulus siswa untuk mengamati ya melakukan pengamatan langsung baik itu berupa gambar ataupun video ataupun apapun itu ya melalui sumber belajar yang ada. Nah, yang kedua adalah penalaran. Dari proses pengamatan ini pasti di situ anak-anak peserta didik itu dilatih untuk menggunakan pemikirannya, menggunakan penalarannya. Ketika dia misalnya sudah mengamati. Nah, pada proses penalaran ini peserta didik apakah ia melakukan pertanyaan, mengajukan pertanyaan ataupun pernyataan. Nah, disinilah dia berpikir atau bernalar. Yang ketiga adalah penemuan. Nah, dari pengamatan dan dari pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan yang diungkapkan tadi, lahirlah sebuah penemuan. Dan setelah lahir penemuan itu, ada pengabsahan dan penjelasan tentang kebenaran itu. Selanjutnya, kriteria pembelajaran ilmiah. Nah, apa sih yang kriteria seperti apa sih pembelajaran dikatakan ilmiah? Nah, yang pertama adalah intisari ataupun pembelajaran berplatform pada kenyataan. Ini bukan sebatas kira-kira,
imajinasi, cerita, sejarah, dan sebagainya. Jadi betul-betul ilmiah, betul-betul nyata, sesuai, dan bukan berdasarkan kira-kira atau imajinasi. Jadi bentuknya real, sesuai, tidak berdasarkan kira-kira, tidak berdasarkan imajinasi, cerita, sejarah, dongeng, tapi ini nyata dan real. Yang kedua adalah uraian pendidik, reaksi peserta didik serta interaksi edukatif guru partisipan, ya. Ada setelah misalnya uraian pendidik, ada reaksi, menimbulkan reaksi dari peserta didik serta ya, hingga akhirnya berinteraksi antara guru dan peserta didik itu. Yang ketiga adalah mendorong serta menginspirasi partisipan dengan cara kritis, analitis, dan sebagainya. Yang keempat adalah mendorong serta menginspirasi partisipan agar berpendapat secara hipotetik dan memandang perbandingan, kecocokan, dan sebagainya. Yang kelima adalah mengajak serta memberi inspirasi kepada siswa agar sanggup menguasai, mempraktikkan, serta meningkatkan pola berasumsi yang logis serta adil dalam merespon akar dari pembelajaran yang diberikan. Nah, yang keenam adalah bertumpu pada konsep, teori, dan fakta empiris yang mampu dipertanggungjawabkan dan arah pembelajaran yang dirumuskan secara global dan padat, namun efisien dalam penerapannya. Nah, sekarang kita sudah masuk kepada tujuan pembelajaran saintifik. Nah, ada 6 poin tujuan pembelajaran: mendorong keterampilan intelek spesialnya, keahlian berasumsi tingkatan atas. Yang kedua adalah menciptakan keahlian siswa dalam menentaskan sesuatu permasalahan dengan secara sistematik atau tersusun, sistematis ya, agar terwujud situasi pembelajaran di mana partisipan ajar ini merasa jika belajar itu sesuai, yang ketiga adalah agar terwujud situasi pembelajaran di mana partisipan merasa bahwa belajar itu ialah sesuatu keinginan diri sendiri. Yang selanjutnya adalah diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Selanjutnya mengembangkan karakter peserta didik dan melatih siswa dalam mengkomunikasikan gagasan, khususnya dalam menulis sebuah karya ilmiah. Nah, pada tujuan pembelajaran saintifik ini tidak terlepas dari menstimulus siswa menjadi aktif dalam mengikuti sebuah proses pembelajaran. Tidak hanya terpaku pada buku pelajaran dan tidak terfokus pada semata-mata pada penjelasan guru. Dan yang kedua adalah untuk menumbuhkan rasa ingin tahu yang tinggi dan memiliki keinginan untuk menggali lebih dalam lagi terkait pembahasan dalam pembelajaran. Nah, yang ketiga adalah untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Dan untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Jadi siswa juga digiring untuk menyelesaikan permasalahan secara sistematik. Yang selanjutnya adalah terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan, ya, suatu kebutuhan. Sama tadi dengan poin ketiga ini adalah maksudnya tadi agar terwujud situasi pembelajaran di mana partisipan ajar merasa belajar itu adalah suatu kebutuhan, ya. Dan yang selanjutnya adalah untuk melatih siswa
Tujuan pembelajaran saintifik ini adalah untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Yang selanjutnya adalah untuk mengembangkan karakter siswa itu sendiri. Jadi inilah tujuan pembelajaran dari pendekatan saintifik. Nah, adapun nanti pada langkah-langkah atau penerapannya akan dibahas khusus pada video selanjutnya. Nah, adapun langkah-langkah atau skenario, karakteristik maupun penerapan dari pendekatan saintifik ini akan dibahas khusus nantinya. Nah, yang selanjutnya adalah prinsip pendekatan saintifik. Asas atau pemulaan. Nah, adapun ada beberapa pokok dasar pembelajaran dengan menerapkan pendekatan saintifik ini, yaitu adalah yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Sama yang saya sampaikan tadi bahwa pembelajaran saintifik ini adalah pembelajaran yang terpusat pada peserta didik, bukan semata-mata terpaku pada guru, ya, tapi ini adalah berpusat pada peserta didik. Mengembangkan kreativitas peserta didik, menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang, bermuatan nilai etika, estetika, logika, dan kinestetika, dan menyediakan pengalaman belajar yang beragam melalui penerapan berbagai strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, efektif, efisien, dan bermakna. Nah, inilah pendekatan saintifik berpusat pada peserta didik, mengembangkan kreativitas peserta didik, menciptakan kondisi. Nah, inilah tujuan prinsip pendekatan saintifik yang sesungguhnya. Di mana ketika dulu misalnya sebelum penerapan pendekatan saintifik ini pembelajaran terpusat pada guru, dan sekarang dengan diterapkannya pendekatan saintifik ini pembelajaran itu akan berpusat pada peserta didik. Guru hanya menjadi fasilitator dengan menggiring, mendorong siswa atau mengantarkan siswa kepada proses kelas yang pembelajarannya yang lebih aktif lagi, efektif, efisien, dan tentunya bermakna. Nah, selanjutnya, dengan demikian prinsip tersebut di atas merupakan pokok dasar pelaksanaan pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Inilah tadi prinsip ini yang menjadi dasar pelaksanaan dari pendekatan saintifik dalam pembelajaran itu, dan dapat disimpulkan bahwa adanya prinsip-prinsip tersebut agar implementasi pendekatan saintifik dalam pembelajaran dapat menghasilkan output yang berkualitas dan berkarakter. Jadi cukup sekian pemaparan mengenai konsep dasar pendekatan saintifik. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi pemaparan materi pendekatan saintifik yang lebih khusus membahas tentang konsep dasar pendekatan saintifik. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk seluruh kalangan. Saya Nurmiati Latami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.